Selamat datang di YouTube Jurnal Misteri Podcast. Sebelum menonton video ini, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe dan tombol notification. Jangan lupa gunakan headset dan jangan tonton video ini. And yo, what's up? Balik lagi bareng gua dan Sakur di sini, ya. Dan jadi di malam hari ini ya, ini jam 2.45, jam 3. Ini kenapa sound gua kok kecil banget gitu ya? Bentar. Gua ini dulu. A A A A A A A B A A B A A A A A A A A. Di monitor kecil banget ini. Ya semoga ntar di editannya bisa gitu ya. Jadi oke. Jadi gua ingin bercerita pengalaman gua ketika gua perjalanan kemah camping di salah satu pantai anjir. Sebelum ini kok udah merinding gitu kan. Wait. Seperti biasa gua menyiapkan senter dulu karena di video kemarin gua udah liatin kalian footage-nya kamar gua ya. Dan ini jam 2.45. Langsung aja gua akan bercerita pengalaman ketika gua perjalanan kemah ya. Ini perjalanannya aja karena gua camping waktu itu sebenarnya nggak niat untuk camping gitu. Jadi waktu itu pulang kerja sekitar jam 12 malam. Gua sama temen gua sih sebenarnya yang ngajakin, wah ini enak nih, gak feeling buat camping apa gitu, camping kemana gitu kan. Kalau itu nggak jam 12, itu rencananya itu jam ya masih sore lah, maksudnya dadakan gitu. Camping kemana mauan, kita nggak ada persiapan apa-apa, udahlah camping ke deket-deket gitu. Kalau ke gunung mungkin dekat dari tempat. Kalau ke gunung mungkin deket gitu loh, arahnya lebih dekat. Tapi mereka temen gua nih, kalau ke gunung tuh udah sering, ayo ke pantai gitu. Nah kebetulan kalau ke rumah gua ke pantai itu sekitar 3 jam perjalanan 3 jam sampai 2 jam, gua lupa. Ya sekitar segitulah, 3 jam sampai 2 jam sampai 3 jam. 3 jam sampai 2 jam perjalanan. Nah akhirnya oke. Tapi kita persediaannya gimana nih gitu kan, maksudnya kita harus nyiapin tenda kan, tenda. Oke, kita cari pinjaman tenda. Jadi kita cari tenda, dan kebetulan ada tenda yang buat 3 orang karena kita campingnya bertiga. 3 orang tuh balik jam 11 malam gitu. Ada mas nih tenda tapi balik jam 11. Oh nggak apa-apa mas, COD aja kalau gitu, COD ke tempat kerja kita. Oh nggak apa-apa mas, iya nanti kita balikin besoknya itu kan niatnya kita cuma ingin menikmati sunrise ya, ingin mengikat menikmati matahari terbit itu dari pantai gitu. Jadi oke, kita deal, kita nggak bawa apa-apa nih gitu, kita nggak bawa persiapan air atau makanan, paling nggak kan kita nggak bisa masak, pastinya kita nggak bisa masak karena kita nggak bawa kompor. Udahlah kita beli roti-rotian aja, orang kita nggak niat camping, toh
kita pagi udah balik gitu. Di sana mungkin cuma melihat itu tadi, sunrise itu tadi lah. Akhirnya oke, deal jam 12 setengah 2 pasti, paling setengah 2 lah, setengah 2 gue balik dari kerja. 2 malam ya, setengah 2 malam gue balik, gue pulang dulu ke rumah untuk ambil paling gak jaket karena waktu itu hujan. Gue inget banget waktu itu hujan gerimis. Nah gue tuh mengurungkan diri sebenarnya, aduh hujan udahlah nggak usah lah, lagian males gue kalau hujan gitu. Dua aja berdua karena itu kita bertiga kan, dia boncengan nih berdua dan gua nih sendirian gitu kan. Gua males kalau kemana-mana, kalau ke tempat jauh gitu, kita jalan perjalanan jauh, kalau gua harus sendirian tuh males, paling males, apalagi tuh malam gitu. Akhirnya mereka membujuk gua dan oke lah kita jalan. Waktu itu jam 2 lah, jam 2 setengah 3 ya, jam 2 setengah 3 palingan kita jalan ke arah pantai selatan ya, di kota gua di pantai selatan waktu itu. Di pantai mungkin nggak usah gua sebutin kali ya, jalannya mungkin pantainya, karena mungkin orang sekitar orang Malang tahu lah. Jalanan berbatu, jalan menuju pantainya jalanan berbatu itu mungkin dengan clue seperti itu udah tahu. Nah akhirnya di situ kan ada beberapa pantai nih, ada pantai A, B, yang di jalan ke kiri tuh pantainya banyak banget gitu dan jalannya udah rapi. Nah yang ke kanan tuh pantainya ada sekitar ya banyak, cuman tujuannya ke sana mungkin satu pantai itu panjang gitu kan. Ke sana aja, ke pantai yang kanan, toh jalannya udah rapi gitu kelihatannya waktu itu. Kita jalan nih udah sampai 1 meter 1 kilo sampai 2 kilo lah kemungkinan, ternyata jalannya tuh batu men. Setelah jalan aspal nih 2 meter 2 kilo 1 kiloan lah, 1 kilo, waduh kok jalannya ke depan nih batu, masih batu ternyata gitu. Aduh gua waktu itu pakai motor X-Red apa Beat kalau nggak salah, masih gua pakai Beat kalau nggak salah sih, gua pakai Beat waktu itu, gua pakai motor Beat. Aduh kok gini, kan Beat tuh pendek gitu loh, jalan batu tuh waduh udah susah banget. Gua udahlah yuk balik, kalau enggak ke pantai yang satunya aja, udah ini nanggung gitu loh, kita udah dari sini gitu. Akhirnya kita jalan nih, karena kita bawa headlamp tuh, kita nyewa headlamp 2 biji headlamp, jadi kita nyewa tuh headlamp, tenda sama matras kalau nggak salah, gua lupa ya kalau nggak salah itu. Karena pengurangan gua kecil, oh ya gua pulang tuh ambil alat-alat video gua ada apa ya, ada gua share apa ya kalau nggak salah, nanti gua coba lihat di YouTube gua lah. Akhirnya di perjalanan tuh hujan kan, ini hujan gerimis gitu, becek, tanah becek, dan dari awal start, maksudnya awal start masuk Batuan tuh ke pantainya masih mungkin jarak 3 kilo mungkin ya, ini jaraknya 3 kilo sampai 5 kilo, gua nggak yakin, tapi karena bebatuan tuh kerasa lama banget gitu loh. Nah di perjalanan nih kita ya kelincir lah, aduh gua merinding mau ceritanya. Gua tuh denger suara, mungkin suara hewan liar kali ya, kayak keraman gitu. Aduh merinding, asli gua merinding ceritanya, kayak gitu geram. Terus ada suara monyet yang ya mungkin burung atau monyet, gua nggak tahu lebih tepatnya. Terus gua nih udah aduh kenapa sih ini headlamp tuh kedap-kedip gitu, apa ya namanya ya, jadi headlampnya tuh kayak baterainya habis gitu,
waduh baterainya habis nih headlamp. Kebetulan gue bawa lightning gue, bukan yang lightning kotak tuh, bukan lightning gue yang kotak, bukan lightning gue yang ini, bukan lightning gue yang ini rusak nih. Lightning dibawa ke pantai juga nih, jatuh sama temen gue. Bukan lightning yang seperti ini, tapi gue DIY sendiri gitu. Jadi kotak agak besar, lumayan terang karena headlamp gue baterainya kayaknya mati gitu. Kayaknya habis kok, kayaknya mati. Jadi gue matiin, dan lampu tadi gue taruh di gue pakai X-ray apa ya, gue taruh di, karena di stang gue tuh ada bar buat naruh GoPro gitu kan. Nah gue taruh ke situ buat nerangin jalanan ke depan, tambahan sinar lah kayak gitu. Dari kita kegelincir ya kayak gitu ya wajar lah kayak gitu, saling nunggu gitu kan. Sorry gue nggak fokus karena ya gue coba cerita lagi lah, gue lanjutin cerita. Dan gue tuh sempet helm gue tuh kan, karena gue pakai helm waktu itu full face cross gitu kan. Kalau cross kan pandangan kita tuh pendek gitu, jadi cuma segini, mungkin cuma segini yang harus nggak bisa ngelirik gitu loh. Kalau mau lihat ya noleh gitu loh. Maksudnya kalau helm biasa tuh, kalau nggak versi cakil atau enggak ya INK biasa, yang biasa itu kan kita tuh luas, pandangannya luas, jadi ngelirik itu masih bisa gitu. Sedangkan gua waktu itu nggak bisa, gua harus yang emang bener-bener noleh gitu. Itu karena gua di depan, temen gua yang di belakang gitu kan. Gua tuh kayak helm gua tuh dilemparin batu gitu loh men. Jadi kayak dilemparin batu. Dan lemparan pertama gua kira temen gua, karena gua kecepatan gitu kan, karena hujan dan gua udah malas, sebenarnya udah malas banget lah hujan. Gua pingin cepet-cepet sampai pantai, kelar balik dulu lah, paling nggak gitulah. Kalau udah terang gua balik sendiri mah nggak masalah. Kayak dilempar batu gitu. Gua noleh karena nggak bisa ngelirik kan, gua noleh ke arah kiri. Gua nggak tahu apa, mungkin karena gua agak minus terus headlamp ini kan masih kelap-kelip gitu kan. Gua tetap nyalain headlampnya, tetap nyalain, lampu yang di depan tetap nyorot ke depan, dan gua noleh gitu. Jadi waktu sekian detik itu gua melihat ada bayangan gitu. Duh gua merinding, bayangannya berwarna. Gua nggak berani buat ngobrolin warnanya, yang pasti berwarna. Dan itu awalnya gua, oh ini karena mata gua minus gitu, dan mata gua minus dan gua jarang pakai kacamata gitu karena nggak nyaman aja. Gua liatin mereka agak jauh ya, sekitar 5 meter mungkin, 5 meter sampai 7 meter mungkin. Apa, gue bilang opo pakai bahasa Jawa, gue bahasa Indonesia apa gitu. Mereka diem dan kayak bengong gitu. Ayo cepet, ayo cepat sama kan, ayo buruan gitu. Ini udah mau pagi gitu kan. Itu wah nggak sempet lihat jam ya. Pokok kalau destinasi sampai tuh kita sekitar jam 4, setengah 4 lah sampai ke pantainya ya. Jadi perjalanan mungkin sekitar 2 jam tadi, 2 jam 3 jam lah, 2 jam. Itu lemparan pertama. Lemparan kedua itu dari belakang helm, jadi ketak gitu ya, kerasa, kita dilempar kan kerasa. Karena gue juga pakai kacamata ya kan, kacamata yang crossnya gitu, apa namanya, pakai Google-nya karena kan hujan. Lemparan kedua
Akhirnya gue kira masih iseng, sampai pulang pun gue kira mereka gitu loh, sampai pulang pun. Terus ketika kita kerja kita baru ceritakan. Nah, sampai akhirnya lemparan ketiga atau keempat gue lupa, gue duluan gitu. Maksud gue kalau itu emang mereka gak usah iseng gitu. Gue kan capek, habis kerja juga capek dengan jalan kayak gitu, dan gue sendirian. Gue bawa barang yang lumayan banyak, tenda juga gue bawa, mereka bawa apa ya, bawa apa mereka, gue lupa, pokok tenda gue yang bawa. Akhirnya mereka duluan, gue iya karena gue nggak, gue berat semua nih. Gimana ya, suara alam itu emang beda kayak suara malam ini gitu. Maksudnya suara malam ini kayak suara perkampungan tuh beda. Suara malam di alam sama malam di perkampungan kayak gini itu beda. Banyak suara hewan yang nggak gua ngertiin waktu itu. Gua positif thinkingnya itu suara hewan gitu. Dan ada beberapa sinar kayak mata dipantulin cahaya gitu ya, kayak disenterin gitu. Itu gua kira tuh kayak burung, mungkin burung hantu, mungkin burung, ya mungkin monyet juga bisa waktu itu. Ya sangat-sangat positif thinking gitu. Sampai akhirnya itu perjalanan kerasa panjang lama banget, pokok lama banget. Gua nggak tahu berapa jamnya kita pokoknya lama banget, mungkin karena capek juga ya. Akhirnya kita sampailah di singkat cerita ya, mungkin gue bakalan cerita agak surian mungkin karena ini udah malam juga. Akhirnya kita dirin tenda, kita lihat sunrise, kita tidur bentar waktu itu sekitar jam setengah 7, jam 8. Ini inget ya, ini gue berangkat waktu itu jam 2, katakanlah jam 2, sampai sana tuh sekitar jam 4:30. Jam 4:30 berarti kan 2 jam 2 jam setengah lah, bisa dibilang 2 jam setengah sampai dirin tenda ya. 2 jam setengah. Dirin tenda itu udah jam 5, mungkin jam 5:30. Kita tidur bentar, jam 8 kita udah berangkat pulang. Jam 8 nih 3 jam ya berarti tadi. Jam 8 kita berangkat pulang, udah keluar nih karena gua ya jam 8 dan gua mau istirahat, nanti jam 2 gua kerja lagi. Jam 6 nanti jam 5 gua kerja lagi. Gua mau istirahat, gua mau tidur dulu jam 8. Kalau tadi estimasinya 3 jam untuk berangkat, berarti kalau jam 8 berarti kan kita 8, 9, 10, 11, jam 11 sampai ke rumah gua ya. Akhirnya kita jam 8 berangkat, kita berhenti buat jajan dulu, kita ngobrol, kita ngopi dulu di perjalanan. Jam 8 berarti kan kalau 30 menit jam 9 baru kita pulang. Nah berarti kan 3 jam setengah nih, berarti harusnya jam setengah 12. Anehnya jam 8 kita pulang, sekitar 30 menitan kita ngobrol dari udah keluar hutan yang jalan tadi kayak tadi yang gue ceritain. Gua sampai di rumah ternyata masih jam setengah 10. Berarti jam 8, 9, setengah 10, 1 jam setengah. Setengah 10, gue inget banget setengah 10 karena waktu itu rumah kosong dan gua kok belum pulang, sekolah belum pulang gitu kan, karena adik-adik gua sekolah, mungkin orang rumah jemput adik gua sekolah gitu kan. Harusnya jam 12 harusnya kan udah ada di rumah. Ternyata gue lihat jam karena gue lihat jam setengah 10 dan
gua nyuci motor gitu loh, nyuci motor. Oh, masih masih itu gua belum ngeh sama sekali, belum ngeh sama sekali. Jadi jam 8, 9, setengah 10, 1 jam setengah gua nyuci motor. Nggak ngeh maksudnya nggak ngeh tuh nggak ngitung-ngitung tadi. Oh, masih banyak waktu nih, masih banyak waktu. Gua cuci motor, gua tunggu orang rumah pulang, gua ketiduran di depan rumah gitu. Akhirnya aduh, gua panas anjir. Ayo, 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 ayo loh. Akhirnya tuh gua merinding. Akhirnya gua tidur agak panjang. Jam 6, jam 5 gua berangkat kerja, baru gua cerita-cerita. Nah, itu cerita-ceritanya mungkin cerita versi mereka, mungkin gua bakalan ceritain di episode berikutnya karena ini merinding banget dan gua mau mengakhiri aja video ini. Jadi thanks for watching buat this video. Ini bakalan ada di podcast juga dan ada di YouTube gua juga. Dan sampai jumpa di part 2. See ya guys.